Halo semuanya, kembali lagi. Kali ini saya akan membahas sejarah kenapa Windows Phone gagal dan sekarang OS smartphone hanya tersisa iOS dan Android saja. Sebenarnya Windows Phone ini bukan OS yang jelek. Ada beberapa hal yang sebenarnya Windows Phone ini lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Namun karena waktu yang kurang pas, terlalu sombong dan manajemen yang kurang baik, akhirnya OS ini sayangnya mati. Microsoft sebenarnya sudah lama membuat sistem operasi untuk HP, bahkan lebih berpengalaman dibandingkan iOS dan Android. Mereka itu sudah lebih sepuh dalam membuat OS HP, namun mereka tetap gagal. Di video ini saya akan bahas dari awal sampai akhir sejarah kehancuran OS Windows Phone ini. Kita mulai dari perangkat di mana Windows Mobile atau pendahulu Windows Phone ini muncul, yaitu PDA. Sekarang hampir semua orang memiliki smartphone atau HP pintar. Galaxy Z2 Prime juga termasuk smartphone walaupun suka disebut HP tolol. Tapi tahukah kalian kalau smartphone ini sebenarnya adalah perpaduan antara HP dan PDA? PDA atau Personal Digital Assistant adalah alat untuk menyimpan kalender, catatan, dan kadang juga bisa dipakai untuk browsing. Namun PDA ini biasanya tidak memiliki jaringan telepon, jadi mirip-mirip seperti iPhone bypass yang nggak ada jaringannya, atau HP limbah Jepang yang kena blokir email. Tentu saja sebuah perangkat itu membutuhkan sistem operasi, dan Microsoft adalah salah satu yang membuat OS untuk PDA di awal tahun 2000-an. Microsoft merilis sistem operasi Pocket PC 2000 di tahun 2000. Ini adalah sistem operasi yang dibuat untuk PDA dan juga smartphone. Sistem operasi ini menggunakan kernel Windows CE atau kernel Windows yang didesain untuk perangkat dengan penggunaan daya kecil. Pocket PC 2000 ini akan berubah menjadi Windows Mobile di tahun 2003. Windows Mobile ini terus dikembangkan oleh Microsoft dan versi terakhir dari Windows Mobile ini adalah versi 6.5 yang dirilis tahun 2010. Perangkat Windows Mobile ini biasanya dioperasikan dengan tombol atau stylus. Perangkat Windows Mobile rata-ratanya masih menggunakan touchscreen yang resistif, itu yang harus dipencet keras banget itu. Windows Mobile ini sama seperti smartphone di zamannya, lebih ditunjukkan untuk pengguna bisnis dibandingkan konsumen biasa. Windows Mobile ini cukup laku di zamannya dan merupakan salah satu OS smartphone paling banyak dipakai di zamannya. Ini di zaman dimana OS smartphone yang paling populer itu adalah Symbian, Windows Mobile, dan BlackBerry. Tapi semuanya berubah semenjak salah satu produk dari perusahaan yang bernama Buah-Buahan rilis salah satu produk. Dan pastinya bukan buah-buahan yang ireng. Tahun 2007, Apple rilis iPhone. iPhone ini jauh lebih baik dibandingkan rata-rata HP pintar di zamannya. iPhone sudah menggunakan layar kapasitif, sebenarnya sih LG yang duluan, tapi iPhone yang mempopulerkannya. UI yang lebih user-friendly dibandingkan rata-rata HP di zamannya, dan performa yang tinggi untuk sebuah smartphone di zamannya. Namun yang paling utama itu adalah sistem operasinya. OS yang dipakai iPhone ini adalah Mac yang diperkecil untuk jalan di HP, dan OS ini adalah namanya iPhone OS, yang sekarang sudah berubah namanya menjadi iOS. Tidak seperti smartphone di zamannya, iPhone ini lebih fokus ke konsumen dibandingkan bisnis, dan bisa dibilang iPhone ini membawa smartphone ke konsumen biasa, karena sebelum iPhone biasanya yang pakai smartphone itu cuma orang bisnis saja. Saat iPhone rilis, sebenarnya iPhone ini tidak memiliki beberapa fitur seperti koneksi 3G, rekam video, dan juga copy paste. Namun fitur tersebut hadir di versi OS dan hardware selanjutnya. Mungkin kita akan bahas sejarah iPhone di video selanjutnya. Di video ini kita fokus bahas Windows Phone. Singkatnya, iPhone sukses dan masih ada sampai sekarang, sedangkan Windows Phone sudah mati seperti Kaurin Yatsuno. Wah, saya bakal kena cowboy udah ini. CEO Microsoft waktu itu, Steve Ballmer, malah menertawakan iPhone. Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Dia bilang iPhone itu harganya terlalu mahal dan gak ada keyboardnya, jadi gak bagus buat bisnis. Dia ngomong seperti itu karena merasa sombong. Waktu itu Windows Mobile itu masih
salah satu OS yang paling banyak dipakai dan rata-rata pengguna smartphone di zamannya itu orang bisnis. Walaupun pernah menertawakan iPhone, Microsoft akhirnya sadar kalau iPhone itu adalah ancaman. Akhirnya mereka membuat OS baru untuk melawan iPhone bernama Windows Phone. Windows Phone ini sangat berbeda sekali dengan Windows Mobile sebelumnya dan sama sekali tidak kompatibel. Jadi perangkatnya sebelumnya pakai Windows Mobile itu tidak bisa upgrade ke Windows Phone dan juga aplikasi Windows Mobile tidak ada yang jalan di Windows Phone. Selain itu, Windows Phone juga lebih fokus ke konsumen dibandingkan ke pengguna bisnis seperti Windows Mobile. Hasilnya adalah Windows Phone 7 yang dirilis Oktober tahun 2010. Setelah Windows Phone 7 dirilis, versi Windows Mobile sebelumnya langsung dilupakan. Windows Phone 7 ini bisa dibilang agak terlalu buru-buru saat dibuat karena tidak mendukung aplikasi Windows Mobile lama, tidak support copy paste seperti saat iPhone pertama kali rilis, tidak support multitasking yang real, dan juga masih menggunakan kernel Windows CE. Salah satu perubahan dari Windows Mobile ke Windows Phone 7 adalah sekarang Windows Phone hanya mendukung touchscreen dan juga menggunakan UI Metro yang masih digunakan sampai sekarang oleh Microsoft di produk mereka yang masih hidup. Tidak seperti Android yang spesifikasinya cukup bebas, Windows Phone ini cukup ketat dan memiliki minimal. Untuk Windows Phone 7 ini, minimal spesifikasinya adalah prosesor Snapdragon, layar dengan resolusi 480x800, RAM 512 MB, namun di versi selanjutnya diturunkan menjadi 256 MB dan internal 4 GB. Semua perangkat Windows Phone 7 bisa update ke versi 7.5 dan 7.8, namun tidak ada perangkat Windows Phone 7 yang bisa upgrade ke versi selanjutnya yaitu Windows Phone 8. Resepsi Windows Phone 7 saat rilis cukup baik. Banyak yang suka dengan UI UX-nya yang smooth, keyboard di layar yang nyaman dipakai, dan juga tampilan Metro UI yang selangkah lebih maju dibandingkan kompetitornya. Walaupun awal penjualannya terlihat cukup sukses, sayangnya Windows Phone 7 ini tidak terlalu laku di pasaran jika dibandingkan dengan OS sebelah, karena sudah telat dan kalah dengan iOS dan juga Android yang sudah mulai menguasai pasar smartphone. Dan salah satu merek smartphone yang menggunakan dan menjadi penyokong Windows Phone adalah Nokia. Nokia adalah merek HP asal Finlandia yang sangat besar di zamannya. Di zamannya, mereka sempat menjadi penjual HP nomor 1 di dunia. Namun, mereka mulai kehilangan pasar dan kebingungan selanjutnya. OS Symbian mereka sudah mulai jadul dan kuno membuat developer ogah untuk bikin aplikasi Symbian. Kata mereka, mending iOS dan mending Android. Mereka perlu OS baru. Awalnya mereka membuat OS bernama Maemo dan Migo. Mereka juga sempat kepikiran untuk pakai Android. Sama seperti Microsoft, saat iPhone rilis, Nokia juga sombong dan tidak menganggap iPhone sebagai ancaman. Nokia percaya diri iPhone itu tidak akan mengganggu Nokia, dan saat Android dibuat, mereka juga gak peduli. Mereka merasa engineer Symbian lebih banyak dan berpengalaman dibandingkan engineer Google saat membuat Android. Tentu saja sama seperti Microsoft, Nokia juga salah besar dalam hal ini. Di tahun 2010, CEO Nokia sebelumnya, Olli-Pekka Kalasvuo, maaf kalau salah sebut namanya, dipecat dan digantikan oleh Stephen Elop, jebolan Microsoft. Ini pertama kalinya Nokia memiliki CEO yang bukan dari Finlandia. Alasan dipecatnya CEO lama Nokia itu karena menurunnya penjualan, dan CEO baru mereka, Stephen Elop, ngakunya bisa merubah keadaan di Nokia. Iya bisa menjadi lebih buruk. Namun, akhirnya di awal tahun 2011, Nokia dan Microsoft mengadakan kerjasama di mana Nokia akan memakai Windows Phone sebagai OS utama di HP mereka. Tidak lama setelah kejadian ini, Nokia langsung membuang Symbian, Maemo, Migo, dan fokus ke Windows Phone. HP Symbian terakhir mereka adalah Nokia 808 PureView, dan HP Migo pertama dan terakhir mereka adalah Nokia N9. Desain HP ini akan didaur ulang di HP Nokia selanjutnya. Salah satu alasan utama kenapa Nokia memilih Windows Phone dibandingkan Android menurut CEO Nokia waktu itu, Stephen Elop, adalah mereka ingin terlihat berbeda dengan merek lain yang rata-ratanya menggunakan Android. Namun hal tersebut ternyata salah. Buktinya HP Android sekarang walaupun sama-sama Android, tapi tetap aja beda dan sering terjadi bahan perdebatan. Lihat tuh grup HTI di Facebook isinya debatin merek HP mulu tuh. Bukan HTI yang terlarangnya, beda lagi itu.
Alasan sebenarnya yang real itu karena Stephen Elop ini jebolan Microsoft dan jadi CEO Nokia agar Nokia dipaksa untuk memakai Windows Phone. Setelah perjanjian ini, Nokia akhirnya membuat HP dengan Windows Phone. Mereka membuat seri HP baru bernama Lumia. Bukan itu karakter game 4 tidak itu. Lumia, ya Lumia yang benar. Kok saya mau jadi teringat sama karakter game 4 tidak. Lagian gak ada Genshin Impact di Windows Phone. OS-nya udah mati duluan sebelum gamenya rilis. Jadi udah jelas Windows Phone itu gak ada yang bisa main Genshin. Nokia diberi waktu 10 bulan untuk merilis HP Windows Phone. Setelah 10 bulan berlalu, akhirnya pada November tahun 2011, Nokia merilis perangkat Windows Phone 7 mereka, Nokia Lumia 800. Nokia Lumia 800 menggunakan desain daur ulang dari Nokia N9, N9 HP pertama dan terakhir yang menggunakan MIGO. SoC Snapdragon S2 dengan clock speed 1,4 GHz, RAM 512 MB dan internal 16 GB, layar 3.7 inch AMOLED dengan resolusi 800x480, kamera 8MP, baterai 1450 mAh, dan OS Windows Phone 7.5 Mango. Nokia juga merilis perangkat Windows Phone lainnya seperti Lumia 900, Lumia 710, dan Lumia 610. Setelah merilis Windows Phone 7, di tahun 2012, Microsoft merilis Windows Phone 8. Perubahan paling jauh adalah sekarang Windows Phone 8 menggunakan kernel NT. Kernel yang juga dipakai di Windows versi desktop. Hanya kernelnya saja, untuk aplikasi tetap masih gak bisa buka aplikasi Windows desktop. Kecuali kalau di porting, jadi jangan harap kalian bisa main game PC di HP Windows Phone. Ya walaupun bisa juga percuma, soalnya Steam sama EGS juga diblokir sama Kominfo. Efek sampingnya, semua perangkat Windows Phone 7 tidak ada yang bisa upgrade ke Windows Phone 8. Selain kernel NT, Windows Phone 8 juga membawa fitur multitasking asli yang real, karena multitasking di Windows Phone 7 itu fake. Update otak, jadi kalian nggak perlu colok PC lagi buat update OS, fitur screenshot, dan juga browser Internet Explorer 10 dan fitur lainnya. Perangkat pertama yang menggunakan Windows Phone 8 adalah HTC 8X dan Nokia Lumia 920. HP pertama dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Setelah rilis Windows Phone 8, market share Windows Phone paling tinggi adalah di tahun 2013 menyentuh 3.4%. Namun setelah itu tidak pernah naik lagi. Di tahun 2014, Microsoft merilis Windows Phone 8.1. Versi ini membawa fitur Internet Explorer 11, VPN, jadi kalian bisa buka blokiran Kominfo. Voice Assistant Cortana, salah sebut. Ini mirip kayak Google Assistant dan tempat notifikasi. Windows Phone 8.1 tersebut sayangnya tidak membuat Windows Phone menjadi lebih laku. Perangkat Windows Phone paling laku adalah Microsoft Lumia 535 HP kelas low end. Bentar. Microsoft bukan Nokia ya? Iya, soalnya Nokia sudah diakuisisi oleh Microsoft. Setelah cukup lama memakai Windows Phone, Nokia bukannya maju malah makin hancur. Akhirnya Microsoft mencoba untuk membeli Nokia dengan niat untuk menyelamatkannya. Pada September tahun 2013, Nokia mengumumkan akan menjual divisi HP dan layanannya ke Microsoft seharga 5.4 miliar euro atau sekitar 82 triliun rupiah. Bisa beli paytrainnya Yusuf Mansur 82 kali itu. Dan akuisisinya itu selesai pada April tahun 2014. Setelah proses akuisisi Nokia, perangkat Lumia berubah namanya menjadi Microsoft Lumia dan semua aset dan paten divisi HP Nokia menjadi milik Microsoft. Di tahun 2015, Microsoft merilis Windows 10 Mobile. Mereka kembali ke nama mobile lagi. Alasannya karena mereka ingin membuat Windows 10 Mobile ini mendekati dengan Windows 10 versi desktop yang ada di komputer dan laptop. Dan juga Microsoft ingin Windows 10 untuk semua perangkat. Walaupun begitu, kalian masih tetap tidak bisa menjalankan aplikasi Windows desktop seperti game PC di HP Windows 10 Mobile, kecuali kalau di porting. Windows 10 Mobile ini fokus ke integrasi antara HP dengan PC dan membawa fitur seperti Continuum yang memungkinkan kalian merubah HP menjadi PC. Syarat dan ketentuan berlaku. Office Mobile baru, tampilan yang mirip dengan Windows 10 desktop, dan Microsoft Edge untuk menggantikan Internet Explorer. Windows 10 Mobile ini pertama kali muncul di HP Microsoft
Microsoft, bukan Nokia lagi. Microsoft Lumia 950 dan 950 XL. Sayangnya pasar Windows Phone dan Windows 10 Mobile ini makin sedikit dan juga sudah mulai ditinggalkan oleh pengguna dan juga developer. Bahkan Microsoft sendiri juga diam-diam tidak memberi update yang sama seperti Windows 10 Desktop ke Windows 10 Mobile ini. Ini memberi tanda-tanda bahwa Microsoft sudah mulai malas dengan Windows 10 Mobile. Karena pengguna OS ini makin sedikit, akhirnya di tahun 2017 Microsoft mengumumkan sesuatu yang sangat menyedihkan. Di tahun 2017, Microsoft mengumumkan tidak akan lagi melanjutkan pengembangan Windows Phone. Sebenarnya beberapa bulan ke belakang sudah tercium bau-bau Microsoft sudah malas dengan Windows 10 Mobile. Dan di tahun 2019, Microsoft meminta pengguna Windows Phone dan Windows 10 Mobile untuk pindah ke Android atau iOS karena tidak akan didukung lagi. Di tahun 2019, Microsoft mengumumkan tidak akan lagi mendukung Windows 10 Mobile. Namun akhirnya diundur menjadi tahun 2020 berbarengan dengan akhirnya dukungan Windows 7. Di tahun 2020, Microsoft merilis HP Android bernama Surface Duo, perangkat Android dengan 2 layar. Namun tidak terlalu sukses di pasaran. Microsoft sendiri sudah gak pakai Windows Phone dan pakai Android. Bagaimana nasib Nokia? Setelah dibeli Microsoft, beberapa tahun ke depan merek Nokia boleh digunakan lagi karena hak merek HP Nokia dijual oleh Microsoft dan dibeli oleh HMD Global. Dan di bawah HMD, Nokia merilis HP Android dan juga fitur phone. HP pertama mereka adalah HP Android kelas menengah bawah Nokia 6. Sampai sekarang Nokia masih memproduksi HP Android namun kurang laku dikarenakan sering membadut, pelit ngasih spek dan juga jualan nostalgia aja. Sekarang mereka fokus ke HP low-end dan juga fitur phone. Sangat disayangkan sistem operasi Windows Phone ini memiliki nasib yang tragis. Berikut adalah penyebab gagalnya Windows Phone melawan iOS dan Android. Yang pertama adalah telat. Windows Phone ini telat datang ke pasaran. Windows Phone 7 rilis di tahun 2010 dan di waktu itu iOS dan Android sudah mendapatkan market share yang cukup tinggi dan juga sudah memiliki aplikasi cukup banyak. Andaikan Windows Phone ini datang lebih awal mungkin akan lebih kompetitif dengan iOS dan Android. Yang kedua adalah minim aplikasi. Market share Windows Phone bisa dibilang sedikit. Rata-rata developer ogah untuk membuat aplikasi Windows Phone karena market share-nya kecil dan juga perlu keluar biaya lagi untuk masuk ke Microsoft Store. Rata-rata pembuat aplikasi malas membuat versi Windows Phone karena harus bayar dan juga penggunanya dikit banget, sepi. Yang ketiga adalah kurang fokus ke Windows Phone. Windows Phone kurang mendapatkan perhatian dari Microsoft. Microsoft lebih fokus ke bisnis lain seperti OS desktop, server, Office, dan lainnya. Tidak seperti Apple yang fokus ke iOS dan Google dengan dukungan vendor seperti Samsung dan juga komunitas open source yang fokus ke Android. Ini membuat Windows Phone kurang mendapatkan resource dibandingkan kompetitornya. Yang keempat adalah Android. Android adalah OS yang awalnya diciptakan untuk kamera digital. Google mengakuisisi proyek Android ini di tahun 2005. Dan di tahun 2007, Google membuat Open Handset Alliance, yaitu persatuan merek-merek HP dan juga pembuat chip HP untuk membuat HP dengan OS Android yang open source dan terbuka. Dan di awal tahun 2008, perangkat Android pertama dirilis bernama T-Mobile G1 atau HTC Dream. Ya, saya gak akan dalam-dalam banget tentang sejarah Android. Ini video tentang Windows Phone, bukan video Android. Kapan-kapan saya bikin video tentang sejarah Android kalau kalian mau. Android ini bersifat open dan terbuka. Selain itu bisa dikustomisasi sesuka hati vendor, tidak seperti Windows Phone yang tidak boleh dikustomisasi dan juga biayanya lebih murah dibandingkan memakai Windows Phone. Jangan lupa aplikasinya juga lebih banyak, membuat banyak vendor lebih memilih untuk membuat HP Android dibandingkan membuat HP Windows Phone. Efeknya, Android memiliki lebih banyak pilihan perangkat dan juga pilihan aplikasi. Windows Phone bukanlah OS yang jelek.
Walaupun penjualannya tidak setinggi iOS dan Android, namun berikut adalah kelebihan Windows Phone dibandingkan kompetitornya di zamannya. Yang pertama adalah Metro UI. Ini adalah salah satu kelebihan Windows Phone yang paling terbaik sih menurut saya ini, terutama di zamannya. Walaupun secara personal saya gak pernah pakai HP Windows Phone, tapi UI ini tuh paling bagus di zamannya dan tidak termakan zaman seperti UI kompetitornya. Ini saya perlihatkan 3 tampilan UI OS HP tahun 2010. iOS 4, Android 2.3 Gingerbread, dan juga Windows Phone 7. Terlihat jelas tampilan iOS dan Android di zaman itu, jika dilihat sekarang itu kelihatan banget jadul, jamet, dan zaman gaul. Tapi UI Windows Phone ini masih kelihatan zaman sekarang dan enak dilihat. Metro UI yang dipakai sama Windows Phone ini benar-benar tidak termakan dengan waktu. iOS di zamannya itu masih pakai UI yang skeuomorphic atau tampilan yang menyerupai benda asli, belum flat, dan juga Android juga sama punya UI yang agak-agak skeuomorphic walaupun gak sekuat iOS. Yang kedua adalah UI smooth. Di zamannya OS 11 seperti iOS dan terutama Android tidak terlalu smooth dan lag dan patah-patah. Sedangkan Windows Phone ini saat rilis sudah smooth, bahkan di HP kentang sekalipun. Kayaknya kalau J2 Prime pakai Windows Phone gak akan jadi HP tolol kali ya. Windows Phone pertama kali pakai 60 fps saat yang lain masih 30 fps. Android baru mulai smooth itu di versi 4.1 Jelly Bean karena Project Butter. UI smooth ditambah Metro UI yang flat itu udah enak banget di zamannya. Yang ketiga adalah Continuum. Tadi sempat saya sebut pas ngebahas fitur Windows 10 Mobile. Continuum adalah fitur yang memungkinkan kalian mencolok HP kalian ke layar dan juga mouse dan keyboard untuk menjadi PC. Syarat dan ketentuan berlaku. Mirip seperti Samsung DeX, namun sudah ada di tahun 2015 sebelum Samsung DeX. Tampilan Continuum ini mirip dengan Windows 10, namun tidak bisa menjalankan aplikasi desktop. Jadi jangan harap bisa main game PC dengan Continuum ini, walaupun Steam dan EGS sudah tidak diblokir lagi. Sayangnya fitur ini tidak membuat Windows Phone menjadi laku. Untuk fitur lainnya ada keyboard di layar yang katanya itu paling enak dibandingkan keyboard di OS lain. Cuman saya belum pernah coba sih, itu kata orang. Dan juga penempatan UI yang lebih mudah dipakai satu tangan. Rata-rata tombolnya itu ada di bawah soalnya posisinya. Tentunya sejarah itu berfungsi untuk dijadikan sebagai pelajaran. Berikut adalah pelajaran yang bisa kalian dapat dari sejarah Windows Phone ini. Yang pertama adalah jangan sombong. Saat awal iPhone rilis, CEO Microsoft di zamannya, Steve Ballmer malah menertawakan iPhone. Dan dia tidak tahu beberapa waktu ke depan iPhone itu laku keras dan membuat revolusi HP. Walaupun akhirnya sadar, namun sudah telat. Dan telat tersebut membuat Windows Phone kalah telak. Jadi ingat, jangan sombong. Yang kedua, sukses di PC belum tentu sukses di HP. Microsoft memiliki market share nomor 1 di sistem operasi desktop. Mereka menjual Windows ke vendornya dan vendornya harus membayar setiap perangkat Windows yang dibuat. Saat merilis OS HP, mereka menerapkan model yang sama. Sayangnya, rata-rata vendor lebih memilih Android karena tidak harus bayar ke Microsoft. Android juga open source dan lebih bebas dibandingkan Windows Phone. Selain itu, aplikasi dan pengguna Android juga lebih banyak dibandingkan Windows Phone, membuat rata-rata vendor itu tidak ingin pakai Windows Phone. Hal ini tidak terjadi di Windows Desktop karena aplikasi Windows Desktop itu banyak dan juga market share-nya tinggi. Yang ketiga itu harus niat dan serius dalam melakukan sesuatu. Microsoft memiliki banyak divisi dan sayangnya Windows Phone ini tidak masuk dalam 5 divisi prioritas utama Microsoft. Microsoft lebih fokus ke divisi lain seperti OS Desktop, Windows, Microsoft Office, dan juga cloud mereka Azure dibandingkan Windows Phone. Bisa dibilang Microsoft ini kurang niat dan serius dalam proyek Windows Phone. Yang keempat adalah jangan pelit. Sebelumnya Windows Phone ini tidak gratis dan Microsoft mendapatkan duit dari setiap pembuatan perangkat Windows Phone. Microsoft baru menggratiskan Windows di perangkat dengan ukuran di bawah 9 inch itu tahun 2015 atau 2016 gitu. Saya lupa tapi mendekati itu. Dan di waktu itu Windows Phone sudah mendekati kematian. Selain itu, masuk aplikasi juga dipersulit. Rata-rata pembuat HP dan aplikasi itu akhirnya lebih memilih Android dibandingkan Windows Phone. Ini pertama kali saya bikin video jenis ini dengan durasi yang panjang. Saya minta kritik dan saran kalian di komentar. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.